Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu pagi hari ini dalam ibadah kita, sekalipun kita masih online. Tapi saya sangat percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman, kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih kekuatan yang Engkau berikan melalui anugerah itu, sehingga pagi hari ini kami semuanya boleh sehat dan kami semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Tuhan menolong kami pada waktu kami mendengarkan bagian dari firman ini. Tolong hamba yang menguraikan dan saudara yang mendengarkan, dalam khusus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-9. Sekali lagi ya, Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, mari kita lihat mulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 43 bagian A. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dan dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini mengubah tampilan adalah memulihkan. Sekali lagi, mengubah tampilan adalah memulihkan. Kita hari ini memasuki Minggu Transfigurasi, yang artinya berbicara tentang Minggu Tuhan berubah, atau Tuhan mengubah dirinya. Ya, Tuhan mengubah dirinya dengan tampilan yang tidak sama seperti yang dilihat oleh murid-murid. Ya, jadi tampilan yang memang tampilan kemuliaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam konteks ayat yang kita baca ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tampilan adalah sesuatu yang penting. Siapapun kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti kita
menginginkan adanya tampilan yang menarik, tampilan yang bisa dilihat orang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Saya pakai contoh, mulai dari rumah misalnya. Kita juga ingin bahwa rumah kita itu tampilannya berbeda dengan orang lain. Atau mungkin isi dari rumah. Kita ingin isi dari rumah itu juga tampilannya berbeda dengan orang lain. Yang berikutnya, bukan hanya mungkin rumah, tetapi mungkin bisa merujuk juga kepada pribadi kita. Ya, kepada pribadi kita. Kita juga menginginkan tampilan kita itu selalu berubah. Mulai dari rambut, ya, pakaian, kacamata mungkin, kalau saudara berkacamata seperti saya, ya, kacamata, atau hal-hal yang lain. Yang penting, tidak ada orang yang bersikukuh dengan tampilan lama yang tidak menarik. Selalu orang menunjukkan tampilan yang baru, tampilan yang menarik, tampilan, kalau bahasa kerennya dikatakan, tampilan yang trendy. Ya, trendy. Dalam arti trendy itu mengikuti zaman, up to date. Ya, dalam arti orang bisa melihat, wah, dia selalu mengikuti zaman. Dia selalu mengikuti perubahan demi perubahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, tampilan perlu. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau hanya tampilan dan tampilan itu tidak perubahan tampilan itu tidak menghasilkan sesuatu dampak bagi diri kita atau bagi orang lain, saya rasa itu sesuatu hal yang tidak menarik. Yesus dalam konteks yang kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini, ya, kita melihat dari ayat 28 sampai dengan 36 tadi, Yesus merubah atau mengubah tampilan. Tampilan yang dimaksud di sini, Yesus bukan menjadi trendy, bukan seperti itu saudara-saudara, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan penampilan Yesus itu atau hal yang Yesus tampilkan kepada murid-muridnya adalah hal yang tidak biasa. Ya, karena kata yang dipakai di sana dikatakan dalam ayat yang ke-29, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, ini dia, ini tampilannya. Rupa wajahnya berubah, ya, dan pakaiannya menjadi dikatakan sana putih berkilau-kilauan. Berarti saudara, ada yang menarik yang mereka lihat dalam Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa tampilan ini memang dalam bagian ini dijelaskan ketika ia sedang berdoa. Ya, ketika ia sedang berdoa, maka ada perubahan tampilan yang dilihat oleh murid-murid di sana. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mengubah tampilan adalah memulihkan. Apa yang dimaksud dengan tema kita ini? Apa yang mau dijelaskan dengan tema kita ini? Saya bisa melihat saudara, kalau saudara melihat, ya, perubahan tampilan ini tidak bisa dipungkiri dari latar belakang yang ada di belakangnya. Latar belakang yang ada di belakangnya dimulai dengan pengakuan Petrus dalam ayat yang ke-18. Kalau saudara melihat di dalam bagian ini, dikatakan di dalam ayat itu, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Ya, datang lihat sana, selalu ada kata ketika Yesus berdoa seorang diri. Lalu yang bagian penampakan atau perubahan ini juga dikatakan dalam ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupanya berubah. Nah, ini penampakannya berubah. Dalam arti penampakan itu atau tampilan itu tidak lagi seperti yang sedia kala, ya saudara, ya. Jadi ada perubahan yang sangat luar biasa yang dilakukannya. Tetapi saudara, yang menarik, sekali lagi, tampilan yang baru ini atau tampilan yang mereka lihat ini bermula dari kisah daripada pengakuan daripada Petrus itu. Dalam ayat 18 dikatakan di sana sekali lagi, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya kan saudara? Kenapa? Nah, ini persoalannya. Karena nanti kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-36, coba lihat lagi sana, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya.
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, mereka mengakui, atau Petrus yang mewakili murid-murid pada waktu itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias daripada Allah. Dirahasiakan. Sekarang mereka melihat perubahan atau penampakan diri Yesus dalam kemuliaannya itu, saudara, ya, dan dikatakan dalam narasi kita, dalam teks kita pagi ini juga dirahasiakan. Mengapa? Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena Yesus belum dimuliakan. Ya, Yesus belum dimuliakan. Dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 dijelaskan kepada kita bahwa Mesias, anak Allah itu sebenarnya harus menderita. Harus mengalami penderitaan, harus disalibkan. Dan tujuan akhir daripada penderitaan itu, itulah yang dilihat dalam penampakan ini, atau dalam perubahan diri daripada Yesus ini. Bahwa Yesus itu akan berubah atau mengubah ya segalanya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Memang saudara, pada waktu Petrus mengakui bahwa Mesias adalah anak Allah, lalu Yesus memberitahukan bahwa Yesus itu akan menderita, akan menanggung penderitaan yang ada, akan disiksa, akan disalibkan, saudara. Inilah yang membuat sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiran mereka. Karena dalam benak mereka, seorang Mesias itu adalah pembebas. Seorang Mesias itu adalah orang yang mampu membebaskan mereka dari politik, dari segala sesuatu, dari tekanan, dari penindasan, dari apapun. Mereka mengharapkan kehadiran daripada Mesias itu. Jadi mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, sementara Yesus membuat yang kontradiksi menurut mereka, sekalipun yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, bahwa memang kehadiran Mesias itu ke dalam dunia ini adalah untuk menderita. Itu sebabnya ayat ini dimulai dengan kata dalam ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung itu untuk berdoa. Di tengah-tengah berdoa itulah, saudara, Yesus berubah. Ya, berubah. Wajahnya berubah dikatakan, dan segala sesuatunya, termasuk pakaiannya dikatakan berubah. Dan yang paling menarik lagi, dikatakan di dalam ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Jadi kita bisa melihat bahwa yang ditampilkan oleh Yesus itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang berbeda dengan keluhan itu lagi. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Atau murid-murid mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Tapi Yesus berkata, aku Mesias yang akan menderita. Mereka kecewa. Untuk mengatasi kekecewaan inilah, makanya Yesus membawa mereka ke atas gunung itu. Dan dikatakan di sana, Yesus berdoa. Pada waktu berdoa itulah terjadi perubahan. Terjadi transfigurasi itu, saudara. Ya, transfigurasi itu. Dan hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan yang dialami oleh Yesus itu adalah kemuliaan yang didapatkan, dikatakan di sana, ketika dia berdoa. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini, orang yang berdoa, saudara, dia selalu melihat kemuliaan daripada Tuhan itu. Atau orang yang berdoa, atau orang yang sedang berdoa, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya. Jadi bisa kita lihat bahwa doa itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, yang luar biasa, yang bisa memperkokoh iman kita, bisa menguatkan kita, dan bisa menunjukkan kepada kita bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita di sana. Dan Yesus mengalami hal yang sama. Waktu dia berdoa, dikatakan terjadi transfigurasi, terjadi perubahan di sana. Ya, terjadi perubahan. Tetapi saudara, yang menarik, ini bagian yang pertama yang dijelaskan dalam bagian. Ya, bagian yang pertama. Yang menarik adalah dikatakan di dalam ayat yang ke 32.
Jadi Yesus berdoa ternyata di sana dia berdoa seorang diri, saudara. Ya, dan memang waktu dia berdoa seorang diri itulah, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika kita berdoa orang bisa melihat sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Atau ketika kita berdoa orang bisa melihat perubahan tampilan yang ada dalam diri kita. Dan perubahan tampilan itu akan memulihkan, ya. Memulihkan siapa? Memulihkan saya, memulihkan orang yang melihatnya, memulihkan siapapun. Ya, memulihkan siapapun. Pada waktu kemuliaan Tuhan itu, perubahan transfigurasi itu, orang melihat kemuliaan Tuhan di sana, yang akan terjadi adalah, saudara, orang akan mengalami yang namanya perubahan. Atau orang akan mengalami perubahan yang membawa dia kepada pemulihan. Itu yang dijelaskan dalam ayat yang ke-32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Lihat di sana. Mereka ternyata tidur. Ya, Yesus berdoa, Yesus mengalami transfigurasi di dalam bagian itu, tapi dijelaskan di satu sisi murid-murid itu tidur. Tapi ketika mereka terbangun, saudara, mereka melihat kemuliaan itu. Dan lihatlah dalam bagian ini, ya, kemuliaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu tadi yang dikatakan. Kita pakai untuk memulihkan orang lain. Jadi pada waktu kita dilingkupi oleh kemuliaan daripada Tuhan, seharusnya itu kita gunakan untuk memulihkan orang lain. Tapi lihat di sini. Petrus mengatakan kepada Yesus, karena dia bahagia, dia bisa melihat Yesus dalam kemuliaannya, dia bisa melihat Musa yang mewakili Taurat itu, yang mewakili perjanjian lama itu, saudara, atau dia bisa melihat Elia yang mewakili para nabi, dan Elia itu adalah salah satu nabi yang sangat luar biasa. Ya, mereka lihat dengan luar biasa. Ya, mereka lihat dengan luar biasa. Dan itulah yang membuat mereka berkata, udahlah, kita buat aja ya Tuhan kemah. Ya, kemah, satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah kemuliaan itu mau disimpan di kemah, di kemah, di kemah. Nah, ini dia. Kemuliaan itu mau disimpan. Kemuliaan itu seolah-olah hanya mau apa? Mau ditonton, mau dilihat, hanya sekedar mau disaksikan. Tapi seharusnya transfigurasi atau perubahan tampilan yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah seharusnya harus memulihkan, harus meyakinkan mereka bahwa aku yang akan menderita itu. Saya membawa kamu ke gunung ini, aku akan menderita, dan kamu kecewa dengan penderitaan itu. Dan sekarang pada waktu engkau melihat kemuliaan yang besar itu, lalu engkau mau berkata sekarang, bikin kemah aja. Lihat di sini, saudara. Inilah manusia, inilah ego dari seorang manusia yang sangat apa? Yang sangat luar biasa. Ya, karena apa? Kecenderungan kita hanya mau menikmati hal-hal atau pengalaman-pengalaman rohani tanpa bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seharusnya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu harus kita pakai memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pengalaman-pengalaman rohani itu yang saya katakan tampilan. Itulah perubahan tampilan. Ya, jadi pada waktu ada sebuah transfigurasi yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, lewat apapun itu, saudara, seharusnya itu harus berdampak kepada orang lain. Jadi bukan membangun kemah yang hanya sekedar kita nikmati sendiri. Egonya kita secara rohani adalah seringkali kita hanya menikmati pengalaman-pengalaman rohani kita hanya untuk diri kita sendiri. Padahal sebenarnya Yesus memberikan pengalaman-pengalaman rohani itu untuk memperkokoh kita, meyakinkan kita bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Dan seharusnya itu, saudara, kita bicarakan kepada orang lain. Seharusnya itu harus bisa dilihat orang lain. Sesuatu hal yang bisa bekerja dalam diri mereka. Kita berubah dan mereka juga berubah. Karena apa? Karena Tuhan membuat pemulihan di sana. Tapi memang benar. Tadi ragu, mereka menganggap Mesias itu adalah Mesias yang akan mati.
dan tidak akan punya pengaruh apa-apa bagi mereka, saudara. Tapi lihat di dalam bagian itu, ketika mereka masuk ayat yang ke-34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Pada waktu Petrus meminta kemah itu, datang awan menaungi mereka. Nah ini saudara, dikatakan sana takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi perkataan ini yang memperkokoh. Perkataan ini yang membuang semua benak. Karena memang benar yang dikatakan dalam bagian itu, dalam ayat yang ke-33 bagian terakhir ya. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Jadi dia hanya spontan saja sebenarnya. Aduh, bikin kemah aja deh. Aduh, ini hebat banget nih. Luar biasa nih. Aduh, luar biasa sekali katanya. Jarang ini kita dapatkan. Aduh, bikin kemah saja. Tapi begitu lepas perkataan itu, dia nggak ngerti apa yang diomonginya. Sampai awan itu menaungi mereka. Dan sampai ada suara itu berkata, inilah anakku. Ya, inilah anakku. Dikatakan di sana, ya, yang kupilih, dengarkanlah dia. Dalam Injil Matius dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat 36 dikatakan lagi, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Kemuliaan itu sudah diangkat. Transfigurasi itu sudah apa namanya? Sudah diangkat oleh Tuhan. Yang tinggal adalah sesuatu yang meyakinkan mereka bahwa mereka bersama dengan Yesus anak Allah itu. Bersama dengan Yesus yang disebut sebagai Mesias anak Allah itu. Nah, ini Saudara, bersama dengan Yesus yang disebut Mesias anak Allah itu. Dan itulah yang paling penting dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini Saudara, perubahan tampilan demi tampilan atau sesuatu yang transfigurasi yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu adalah pengalaman rohani yang sangat penting buat kita. Tetapi Saudara, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu adalah keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa Musa, Elia, dan semua kemuliaan itu diangkat daripadanya, Saudara? Ini mempertegas kepada kita bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah manusia. Dia mengambil rupa manusia yang siap mati dan menderita bagi kita. Ya, karena kita tahu, Saudara, bahwa minggu depan kita sudah mulai merayakan yang disebut dengan Rabu Abu itu. Dalam arti, mulai minggu depan kita sudah mulai merayakan minggu-minggu sengsara. Kita mulai mengenang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sampai nanti ke puncaknya kita merayakan Jumat Agung dan Paskah itu. Jadi titik tolaknya sebenarnya bisa kita katakan bahwa mengubah tampilan adalah memulihkan itu adalah kita harus menjadikan tampilan dan perubahan-perubahan rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk memulihkan orang lain. Kenapa hanya tinggal Yesus? Nah, ini tadi kata kuncinya ya. Hanya tinggal Yesus seorang diri. Memang Yesus itu datang. Dia datang merubah tampilannya. Ada kemuliaan yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Tapi itu dilepaskan, Saudara. Yang tinggal hanyalah manusianya. Yang tinggal hanyalah manusianya yang siap menderita sesuai seperti apa yang dikatakan dalam ayat 22 sampai 27 itu. Bahwa Mesias itu datang untuk menderita. Ini bagian yang pertama yang kita bicarakan. Mengubah tampilan adalah memulihkan. Yang pertama yang harus kita lihat dalam bagian ini. Bahwa kemuliaan itu atau perubahan tampilan itu diberikan untuk meyakinkan kita bahwa penderitaan Yesus itu adalah sesuatu yang akan memulihkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup manusia dalam dunia ini. Jadi kita bisa melihat kehadiran Yesus itu bukan hanya kita melihat tampilan kemuliaannya, tapi kehadiran Yesus itu jauh lebih baik kita lihat bahwa kehadirannya adalah untuk memulihkan kita. Untuk memulihkan kita. Dia merubah tampilannya sebagai manusia. Dia ada dalam kemuliaan Allah pun. Dan dia memang adalah Allah yang benar-benar menciptakan kita dan membuat segala dunia ini. Saudara, itu mempertegas kepada kita bahwa manusianya Yesus yang hadir di tengah-tengah kita ini. Yesus yang adalah manusia itu. Dan juga yang adalah Allah itu siap
menderita bagi kita, siap mati bagi kita, siap disalibkan bagi kita, dan siap melepaskan kita dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Transfigurasi yang sangat luar biasa. Tapi transfigurasi tidak akan bermakna kalau transfigurasi itu tidak memulihkan hati kita, tidak memulihkan pikiran kita, dan tidak memulihkan keberadaan kita. Jadi biarkanlah Tuhan memulihkan kita. Biarkanlah transfigurasi Tuhan itu memulihkan kita. Transfigurasinya dalam kemuliaannya, transfigurasinya dalam rupa manusia yang akan mati di atas kayu salib itu. Semuanya itu akan meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi jangan pernah saudara menyangkal itu. Jangan pernah saudara tidak mengakui itu. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Bagian yang kedua yang dicatat dalam ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Di gunung ada kemuliaan. Nah, ini saudara. Di gunung itu ada kemuliaan dan mereka melihat kemuliaan. Tetapi Tuhan mau berkata sekarang, jangan di gunung ini aja. Kita harus masuk ke dunia nyata kita. Ini saudara ya. Jadi orang itu selalu begini. Orang itu lebih senang di gunungnya. Lebih senang di gunung itu mereka berdoa, mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa saudara. Tapi kadang-kadang lupa bahwa mereka harus turun dari gunung itu. Mereka harus ada di dalam dunia. Ya, harus ada dalam dunia dengan semua persoalan demi persoalan. Dan mereka yang turun dari gunung itu, mereka yang melihat transfigurasi itu, sebenarnya harus menunjukkan sesuatu yang bisa dikerjakan, sesuatu yang bisa bermakna kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu yang dijelaskan dalam bagian itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Lihat di sana, saudara. Ini yang benar. Jadi kalau kita mengalami tampilan yang baru dalam hidup kita, ada tampilan, ada pengalaman rohani dalam hidup kita, ada kemuliaan Allah, ada transfigurasi Allah dalam hidup kita. Seharusnya transfigurasi itu harus memulihkan orang lain. Jadi jangan tinggal di gunungmu saja. Jangan tinggal di doa-doamu saja. Ya. Jangan tinggal hanya dalam sebuah kemuliaan saja. Kemuliaan itu harus direfleksikan di tengah-tengah dunia ini. Kemuliaan itu harus bisa dilihat orang. Harus bisa jadi berkat, harus bisa jadi kesaksian bagi orang. Dan itu yang dikatakan. Banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus. Buat apa? Buat disembuhkan. Buat apa? Buat dilayani. Ya, orang yang berbondong-bondong itu, apakah itu orang-orang yang senang? Tidak, susah. Ya, orang yang berbondong-bondong itu adalah orang-orang yang perlu pelayanan Yesus. Mungkin ada orang yang suka mengkritik juga, ada orang yang sekedar hanya melihat apa yang dibuat oleh Yesus, lalu akan membicarakannya, dan mulai akan mengkritik, dan lain sebagainya. Tapi yang paling inti bagi Yesus, orang yang berbondong-bondong itu, apapun itu saudara, mereka perlu dipulihkan. Makanya itu mengubah tampilan adalah memulihkan. Ya, jadi pada waktu kita mengalami perubahan apapun, ya apapun yang Allah ubah dalam hidup kita itu saudara, ini harus bisa memulihkan orang lain. Orang Jawa bilang ojo dinikmati dewe. Ya, artinya apa? Jangan nikmati sendiri perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu. Orang lain juga harus menikmatinya. Jangan senang tinggal di gunungmu sendiri. Jangan senang hanya tinggal di dalam doamu sendiri. Tapi biarlah apa yang engkau alami dalam doa itu, bawalah ke dunia nyata. Sehingga setiap engkau turun dari gunung itu, orang berbondong-bondong datang kepadamu. Nah itu saudara. Orang berbondong-bondong ingin engkau layani. Orang berbondong-bondong ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani, kesaksian demi kesaksian yang engkau alami bersama dengan Tuhan, dan itu akan memulihkan mereka juga. Ya kan? Ini penting saudara. Kenapa? Karena jangan sampai orang Kristen itu saudara akhirnya ujung-ujungnya karena terlalu banyak mengalami yang namanya kemuliaan daripada Allah itu, atau melihat transfigurasi daripada Allah dalam hidupnya, lalu mereka mulai sombong. Mereka mulai berkata, ini loh, saya lebih hebat dari semua, ini loh, saya lebih bermakna dari semua, ini loh, saya lebih luar biasa dari semuanya. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Ya, karena dikatakan dalam ayat yang ke-38, dari orang yang banyak berbondong-bondong itu, seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya engkau
Menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang. Nah, ini masalahnya. Ya, lihat di sana. Engkau menengok anakku katanya. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia masih berkata, aku mau engkau menengok anakku katanya. Ya, sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ya, ini masalah. Dia cerita masalahnya kepada Yesus. Ya kan? Dia cerita masalahnya kepada Yesus. Mereka melihat kemuliaan yang ada pada Yesus itu. Dan mereka tahu bahwa Yesus itu bisa menolong. Dalam arti, Yesus mau berkata, aku bukan hanya mau Mesias yang mau mati saja untuk membebaskan kamu. Tapi selama saya ada dalam dunia ini, selama yang kau melihat sesuatu dalam hidup saya ini, hidup ini harus bermakna buat kamu. Harus ada sesuatu hal yang bisa saya kerjakan buat kamu. Dan orang melihat tampilan itu. Nah, ini penting. Orang bisa melihat tampilan ini. Jadi bukan tampilan kesenangan, bukan tampilan yang ujung-ujungnya kita berdosa, bukan tampilan yang ujung-ujungnya ya kita terseret, terpikat dengan sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Tapi dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka terpikat kepada Yesus, mereka terseret, terpikat kepada Yesus karena ada tampilan yang mengubah, tampilan yang bisa memulihkan mereka dalam persoalannya mereka. Kenapa? Karena dalam ayat 41, maka kata Yesus di dalam ayat 40, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Ada 3 murid yang baru turun, kemungkinan 9 murid lagi, kepada 9 murid lagi. Ya, mereka meminta pertolongan, tapi belum ada jalan keluarnya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-41 itu, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Angkatan yang tidak percaya dikatakannya. Dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anakmu itu kemari. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Kalau engkau punya masalah, percaya saja. Dan ini nanti yang ditanyakan oleh murid-muridnya lagi kepada Yesus. Kenapa engkau bisa mengusir roh jahat itu? Karena di dalam konteks Matius juga ditampilkan juga seorang yang sakit ayan. Nah, sorotannya memang berbeda ya. Dalam bagian ini orang yang dirasuk oleh roh jahat. Yang dikuasai oleh roh jahat dikatakan. Tetapi saudara, di Matius itu nanti adalah orang yang dirasuk oleh roh ayan ini. Dan meminta pertolongan kesembuhan kepada Yesus juga. Lalu Yesus melakukannya dan orang itu sembuh. Lalu murid-muridnya bertanya, kok Tuhan bisa melakukannya? Pakai kuasa apa sih katanya gitu. Yesus hanya berkata, karena kamu nggak percaya. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita, percaya aja. Nggak usah susah-susah hidup, saudara. Ya, banyak sekali orang susah hidupnya. Terlalu banyak tampilan dunianya. Ya, tampilan dunianya itu apa? Membuat dia susah sendiri. Susah sendiri hidupnya jadinya. Ya, kenapa? Terlalu, kalau dalam tampilan dunia itu ego kita. Yang akan muncul itu ego kita. Jadi yang harus kita tampilkan itu apa? Roh kita. Tampilan rohani, saudara. Tampilkan rohani. Rohani yang kuat, roh yang kuat dalam diri kita. Sehingga orang melihat tampilan itu. Ya, pada waktu orang melihat tampilan itu, itulah yang bisa mengubahnya. Makanya Yesus katakan, berapa lama lagi aku harus ada tengah-tengah dunia ini, dan kamu nggak pernah bisa percaya. Di sini bawa anak itu ke sini katanya. Nah ini saudara, ayat 42 dikatakan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncang. Hal yang sama dilakukan. Mulai si Panggaron, orang Batak bilang si Panggaron setan. Ya, si Panggaron itu artinya apa? Mulai menunjukkan keangkuhannya, kehebatannya. Ya, kalau orang Batak bilang mulai marhata mangmang katanya. Wah, mulai melebih-lebihkan semuanya. Ya, melebih-lebihkan semuanya. Dan kita itu suka itu, saudara. Marhata mangmang itu istilahnya orang Batak itu. Marhata mangmang itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Ya, berbicara tidak sesuai dengan fakta. Setan ini juga sama. Ya, dia menggoncang-goncangkannya. Wah, dia nggak tahu dia berhadapan dengan Allah. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan Tuhan yang punya kuasa yang bisa menghancurkan dia. Nah, ini dia. Orang itu kan kadang-kadang kayak gitu, saudara ya. Hampir sama, hampir mirip-mirip dengan setan juga. Ya kan? Ya, saya katakan hampir mirip dengan setan juga. Karena apa? Terlalu banyak ego kita, terlalu banyak hal yang kita bicarakan. Terlalu banyak hal yang hanya kita omongin, tapi nggak pernah kita buktikan untuk melayani orang lain. Itu yang paling berbahaya, saudara. Ya, terlalu banyak kita bicaranya daripada melayaninya.
Nah, dikatakan aku udah minta tolong kepada murid-murid, nggak bisa katanya gitu. Yesus katakannya nggak percaya, mereka nggak percaya. Dalam Matius bilang, kenapa engkau bisa melakukannya? Karena kamu nggak percaya. Aku bisa melakukannya karena aku ada kuasa. Aku percaya kepada kuasa yang daripada Tuhan. Karena kamu nggak percaya. Dan Tuhan mau menuntut kita menjadi orang yang percaya. Jadi bukan hanya orang yang pintar tahu, tapi percaya. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Makanya dikatakan di dalam bagian itu, ya mulai menunjukkan faktanya. Ya, oh ini aku orang hebat kata setan. Ini gue banting anak ini. Orang Jakarta bilang gue banting anak ini, gue bunuh anak ini. Saya punya kuasa buat anak ini. Wah. Tapi saudara, ini kontrasnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Mungkin istilah saya, setan diam. Nah, itu saudara. Setan diam, keluar sekarang dari orang itu. Nah, ini saudara. Ada power, ada percaya, ada keyakinan di dalamnya. Ya. Dan dikatakan dalam bagian saudara, ya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Itu dia. Itu baru namanya kuasa. Dan kita bisa melakukan itu, kata Yesus, percaya. Percaya kamu punya kuasa. Ya, jangan bilang oh nggak ada kuasa, itu kan Tuhan yang bisa melakukannya. Ya, dalam beberapa buku tafsiran hanya mengatakan oh karena dia Tuhan, dia bisa melakukannya. Kita kan nggak bisa. Bagaimana kita melakukan ayat ini gitu loh, saudara. Kita bisa. Ya, kita bisa. Kita diberi Tuhan kuasa. Ada power daripada Tuhan. Powernya itu macam-macam dalam diri kita. Ada eksosianya, kuasa sebagai kedudukan kita sebagai anak Allah. Tapi ada dunamis juga. Kuasa yang bisa kita lepaskan. Ya, kuasa yang bisa kita lepaskan. Kekuatan yang bisa kita lepaskan. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Dan ada lagi dikatakan kuat dalam kuasanya itu. Ya, bukan hanya dinamiknya, saudara, tapi ada sesuatu power yang lebih besar lagi yang bisa kita lepaskan dalam diri kita. Itu semuanya pada waktu kita mengalami tampilan yang baru daripada Tuhan. Tampilan yang baru kita apa? Kita adalah anak. Ya kan? Kita mengalami kuasa yang daripada Allah itu karena status baru kita adalah anak. Dan karena kita adalah anak, itulah yang membuat kita mengalami apa saja. Apa yang dimiliki oleh Bapa itu, kita miliki. Bapa punya kuasa, kita juga punya kuasa. Ya kan? Ya, Yesus mampu mengusir setan, kita juga mampu mengusir setan. Iya, makanya Markus itu menutup Injilnya dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa tanda-tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan. Katanya salah satu tandanya, mengusir setan-setan. Dan itu harus kita alami dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan hanya bilang ada itu masa lalu itu. Kalau ada orang bisa mengusir setan, dukun dia. Enggak, dukun di bawah kita. Enggak ada kuasa dukun itu, enggak ada, saudara. Ya, kuasa dukun itu adalah kuasanya setan. Bukan kuasanya Tuhan. Ya, bukannya kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak bisa disamakan dengan apapun. Ya, tidak bisa kuasanya Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan kuasanya dukun. Dan kuasanya Tuhan itu ingat baik-baik, ada dalam diri orang percaya karena percayanya. Makanya percaya kepada Tuhan, saudara. Ya kan? Percaya kepada Tuhan. Jadi jangan tidak percaya kepada Tuhan. Jangan main akal, jangan main set saja. Kita perlu pakai akal. Tapi juga kita perlu percaya. Seimbang. Itu paling penting, saudara. Ya, seimbang. Jadi jangan hanya sekedar mengajarkan sesuatu hal yang, wah, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi nggak punya power, nggak punya kuasa. Buktikan dulu dong. Gitu. Buktikan dulu bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan. Ini luar biasa, saudara. Jadi percaya itu perlu. Percaya itu perlu, saudara. Dalam hal apa saja, percaya itu perlu. Anda sakit, percaya saja. Anda susah, percaya saja. Anda nggak punya uang, percaya saja. Percaya apa? Percaya Allah menyediakan buat kita. Percaya Allah menyembuhkan kita. Percaya Tuhan Yesus itu senantiasa dalam kemuliaannya, dalam transfigurasinya itu selalu akan memulihkan kita. Jadi sekali lagi, saudara, percaya. Jadi jangan tinggal di gunung aja. Ya kan? Jangan tinggal di gunung saja. Jangan hanya berseru-seru dalam doa saja. Jangan, saudara. Tapi turun. Yesus berseru, kemuliaan melingkupi dia, transfigurasi terjadi di sana, orang melihat, murid-muridnya melihat, murid-muridnya diyakinkan atas keraguan mereka bahwa dia adalah Mesias, dan diyakinkan bahwa dia adalah anak Allah,
dan kepadamunya. Kamu hanya percaya kepada dia saja. Itu yang ditutup ya. Ya, kamu harus percaya kepadanya. Nah, itu kata kuncinya, saudara. Ya, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Nah, itu dia. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia supaya kita bisa percaya. Dengarkan Yesus supaya kita bisa percaya. Dengarkan apa yang dikatakan Yesus supaya kita bisa berubah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kita bisa dipulihkan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kita bisa dikuatkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan dengarkan yang menyesatkan. Kalau saudara mendengarkan yang menyesatkan, saudara tersesat. Ya kan? Jangan dengarkan. Hanya ngomong manusia saja. Ya, omdo itu loh, omong doang gitu. Ya. Ya, saudara akan tersesat. Ya. Atau jangan juga melebih-lebihkan. Ya, menceritakan yang berlebih-lebihan. Padahal sebenarnya kita nggak mampu, nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi marilah kita melihat sesuatu dari transfigurasi Yesus ini. Kita belajar. Ya, kita belajar bahwa dia adalah Mesias anak Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan dan kita harus percaya kepada kuasa itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah transfigurasi-Mu ini menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Mesias anak Allah. Dan biarlah transfigurasi-Mu ini menyemangati kami juga untuk kami terus boleh melayani Engkau. Bergerak dengan kuasa-Mu karena di dalam diri kami ada kuasa yang luar biasa. Dan tolong kami supaya kami belajar percaya kepada-Mu. Belajar percaya dan belajar mendemonstrasikan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Tolong jemaat dalam pergumulan, apapun yang Kau temukan, waktu mereka duduk mendengarkan firman ini, apapun yang Kau temukan dalam pergumulan-pergumulan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka percaya kepada-Mu, dan biarlah mereka mendengarkan Engkau Tuhan. Sehingga melalui mendengarkan Engkau, mereka boleh kuat dan mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan dan diyakinkan oleh Tuhan bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kuasa kepada kami dan kami harus percaya kepada kuasa itu dan bergerak dengan kuasa itu dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kalau ada yang jemaat-Mu yang terpapar sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang kena COVID, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada dalam pengalaman-pengalaman tertentu yang jauh daripada Tuhan, yang terikat dengan dosa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mengangkat, memulihkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau adalah terus melingkupi kami dan kuatkanlah kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara, kuat selalu, semangat selalu, doakan selalu. Omikron berlalu, kita kumpul lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom.